Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Sampailah kita warahmatullahi wabarakatuh. pada wabarakatuh. acara inti kita pada siang hari ini, itu kajian tematik dengan judul Menelusuri Jejak Para Rasul di Bumi Mesir, yang insya Allah pada siang hari ini akan dibawakan oleh Pak Ustadz Dede Permana LCMSI, yang hari ini didampingi oleh Pak Ustadz Rizal Asani. Sebelumnya mungkin saya sapa dulu Pak Ustadz Rizal. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Helmi. Sehat kan Pak Ustadz? Alhamdulillah. Kemudian, Assalamualaikum Pak Ustadz Dede Permana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Helmi. Bagaimana suasana Mesirnya Pak Ustadz Dede? Subhanallah meriah. Masjid itu penuh semua Alhamdulillah. sampai keluar-keluar. Alhamdulillah. Baiklah, kita mulai acara kita pada siang hari ini. Buah mangga baru dipetik, mangga dipetik letak di bakul. Selamat bertemu dalam kajian tematik menelusuri jejak para rasul. Alhamdulillah. Bagus pantunnya ini. Silakan Pak Pakai Ustadz. pakai cakep nggak? Nggak, cakep Ya. nggak? Baik, makasih Pak Helmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a iz hadara Ya'qubal maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di ila ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini dan pagi di Mesir, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. agama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selawat, bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di Yaumil Hisab bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya, kemudian beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, siang ini kita tematik mungkin agak lain ya. Pertama jadwalnya siang ya, karena pagi narasumber kita berasal dari negeri yang lain, jadi jamnya kendala, jadi harus disesuaikan jam 8 di sana, jam 1 kita di sini ya. Jadi kepada Bapak Ibu semuanya kami mohon maaf. Yang kedua, kita mencoba temanya yang berkaitan dengan Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad. Kita mempertebal iman kita bahwa Rasulullah itu benar-benar menerima wahyu dari Allah. Kemudian beliau bisa menceritakan hal-hal yang beliau tidak pernah mengalaminya. Tapi itu semata-mata wahyu. Itu tujuan kita. Dalam surat Al-Baqarah tadi, dalam surat 133 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a iz hadara Ya'qubal maut. Apakah kalian menjadi saksi bersaksi ketika maut datang kepada keluarga Yakub? Nah, ini kita ambil jejak rasulnya di situ mulai kita ya. Iz qala li banihi. Ingatlah ketika dia berkata kepada anak cucunya. Pesan pertamanya apa? Ma ta'budun min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah aku nanti, setelah aku pergi. Jadi pertama yang ditanamkan pada jejak Rasul itu kepada anak Rasulullah itu adalah semua Rasul ma ta'budun min ba'di. Apa yang kalian sembah, bukan ma ta'kulun, apa yang kalian makan.
Kalau zaman sekarang kita sering, ma ta'kuluna, apa yang kalian makan nak, bagaimana hartamu nak, bagaimana jabatanmu nak. Tetapi Rasul itu adalah ma ta'budu min ba'di. Apa yang kalian sembah nanti setelah aku pergi, kata Rasul. Dan di sini Yakub ya. Maka anak-anaknya menjawab, qalu, kami menyembah. Qalu, mereka berkata, na'budu ilahaka. Kami menyembah Tuhan engkau. Wa ilaha abaika, dan Tuhan bapak-bapak engkau. Ibrahim, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, dan Tuhan Ishak, serta Tuhan yang Maha Esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepadanya orang-orang yang menserahkan diri. Jadi di sini adalah pertama, ma ta'budu min ba'di. Ajaran tauhid dulu, siapa yang kau sembah. Dari itu kita datangkan Ustaz Dede Permana dari Mesir. Kita sapa dulu Ustaz Dede. Assalamualaikum Ustaz Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kegiatan Ustaz Dede di Mesir sekarang apa ini? Kalau kegiatan sehari-hari, alhamdulillah belajar, terus juga ketemu sama dosen. Ya lebih kurang fokus buat nulis disertasi. Terus juga di samping Kira-kira itu berapa lama lagi tuh proses S3? masih setahun lebih lah, insya Allah, semoga lancar, mohon Udah doanya. lancar semuanya ya. Ya, Oke, mudah-mudahan Ustaz Dede. Nanti kita dalam 4 kali pertemuan Ustaz Dede ya. ya boleh. Kita selang-seling sekarang Ahad, pekan depan menjadi Sabtu, pekan depan lagi Ahad lagi, pekan depan Sabtu lagi ya. Makasih banyak ya. Kami atas nama semua keluarga Al-Sani ucapan terima kasih banyak atas kehadiran Ustaz Dede di Zoom kita ini. Oke, itu saya kembalikan kepada Pak Helmi Editor. Silakan Pak Helmi. Terima kasih Pak Ustadz. Baiklah untuk selanjutnya, seperti biasa Pak Ustadz Dede dalam kajian tematik ini kita bagi 2 sesi ya. Kalau sekarang langsung ya Pak Ustadz ya. Langsung aja. Untuk sesi nanti sesi tanya jawab 2 aja. sesinya nanti mungkin ada diskusi. Tanya jawab. Diskusi nanti di akhir. Mungkin perlu CV dulu dari Pak Ustadz Dede Pak. Oh ya. Nah, silakan Pak Ustadz Dede. CV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati ya, penyusun metode Al-Hasani, Al-Ustadz Rizal Al-Hasani, alhamdulillah sudah diberikan mukodimahnya terkait dengan bagaimana kita bisa semakin berkuat imannya dengan menelusuri jejak para nabi ya, di manapun itu, termasuk di Mesir ini yang insya Allah akan kita bahas ya. Yang kita hormati juga Bapak Helmi Edianto, ini Sultan Parmato dari orang awak. Alhamdulillah sudah membuka acara dan bisa memulainya dengan sangat bagus dengan pengantar-pengantarnya. Tadi juga alhamdulillah kita dapat mendengarkan ayat Al-Quran dari Ibu Erniati, itu juga berkaitan sama Bani Israel. Kalau ditarik ke atas lagi dari ayat 84 ya di surat Al-An'am, itu jelas tuh disebutkan tentang keturunan yang dimulai dari Nabi Ibrahim. 83, 84 itu udah ada Nabi Ishak, Nabi Yakub dan seterusnya. Nah, disitulah banyak nabi-nabi dari Bani Israel yang sudah Allah utus kepada kaumnya, dan sebagian memang ada yang beriman. Pak Helmi, izin Pak Helmi, CV Ustadz Dede-nya belum, jadi orang belum tahu nih. CV Ustadz Dede-nya Pak Helmi. Ya Pak Ustadz. CV Ustadz Dede-nya, CV-nya. Disampai cerita dikit. CV Ustadz Dede Pak. Ya. Nah, dia Pak Ustadz Dede-nya nyampein. Oh Pak Dede, silakan diapakan dulu CV-nya Ya, Pak kita Ustadz Dede. fokus ke CV, tapi ini pengantar dulu kan tadi. Kita Oke. baru bicara MC sama ayat Al-Quran yang dibacakan tadi. Ya, jadi alhamdulillah dari situ ya kan kita insya Allah pagi ini akan membahas bersama-sama tentang jejak para rasul di negeri Mesir. Terkait dengan CV, alhamdulillah saya tahun 2001 sampai 2007 sekolah di Pondok Pesantren Gontor.
kemudian lanjut ke Al-Azhar tahun 2009 sampai 2013. Setelah itu tamat S1, lanjut S2 di Universitas Indonesia tahun 2014 sampai 2016. Selanjutnya menjadi dosen dari 2018 sampai mulai studi 2024. Ketika 2024 mulai studi S3 di Mesir, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi sementara kita mohon doanya semoga studinya selesai dan bisa kembali lagi untuk mengabdi di tanah air tercinta, bisa ikut membantu Al-Hasani ke depannya. Oke, mungkin kalau memang ada yang mau ditanyakan dari CV nggak apa-apa. Langsung aja materi dulu. Oke ya, Bismillah ya, kita masuk Yes. ke materi. Karena materi ini sangat identik dengan bumi Mesir, saya mencoba mencari tahu terkait dengan apa sih jejak para rasul yang ada di negeri ini. Kita juga bertanya-tanya dengan dosen-dosen. Kita mengumpulkan rujukan-rujukan, ada beberapa kitab yang kita beli ya untuk kita bisa memperkuat argumen yang ada saat ini. Kita mulai untuk share screen ya, karena memang ada poin-poin yang sudah disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi judulnya itu tentang menelusuri jejak para rasul di bumi Mesir. Ini share screen-nya kita sedang jalankan. Pertama kita pengen tahu terkait apa sih yang ada kaitannya sama bumi Mesir dari jejak para rasul. Otomatis jejak para rasul di sini sangat banyak ya, dan juga itulah yang kita ambil dari Al-Quran dan hadis beserta dari buku-buku Sirah Nabawiyah dan Maghazi ya, kisah para sahabat yang sedang berjuang. Oke, kita masuk pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang mau kita bahas tentu para nabinya dulu. Apa saja nabi yang sempat memberikan pengaruh kepada Mesir, ya kan, tinggalnya dalam jangka yang panjang, dan juga memang mereka itu memiliki peran, baik itu diutus sama Allah untuk memulai dari Mesir ataupun dari luar ke Mesir. Contoh Nabi Ibrahim kan aslinya dari daerah sekitar Babilonia, tapi sempat singgah ke Mesir, ya kan. Adapun yang lahir di Mesir, kayak Nabi Musa dan seterusnya, itu memang sudah Allah tetapkan untuk memulai kehidupannya di Mesir. Nah, di samping Nabi, nomor 2 kita juga membahas tentang keluarga Nabi. Keluarga Nabi yang memang berkaitan sama perjuangan Nabi memang perlu kita bahas karena perannya yang besar, seperti itu. Selanjutnya terkait dengan sahabat Nabi juga. Ini sahabat Nabi di sini ya, sahabat Nabi Muhammad SAW yang memang ada peninggalannya di Mesir. Terus yang keempat, tokoh lainnya yang diceritakan oleh Quran dan hadis. Seperti itu yang berkaitan langsung dengan para nabi tersebut. Oke. Nah, sekarang para rasul yang disebutkan, yang memang ini diantaranya karena ada banyak pendapat-pendapat lain yang menyatakan kemungkinan ada nabi lain. Tapi tidak apa-apa, kita mengambil beberapa contoh karena nabi yang tidak disebutkan dalam 25 nabi pun juga banyak, ya kan. Dan memang Al-Quran itu adalah kitab suci yang menjelaskan tentang petunjuk. Jadi memang tidak semua nabi disebutkan lebih dari 25. Tapi
dari hadis-hadis yang sahih kita bisa tahu ternyata ada nama nabi lain yang di luar 25 nabi itu. Jadi para rasul yang pertama tadi kita udah sebutkan ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Allah suruh untuk berdakwah di Mesir. Disitulah nanti ketemu sama ibunda Siti Hajar. Terus juga Nabi Yakub. Nabi Yakub masuk ke Mesir ketika dipersilakan oleh anak beliau yaitu Nabi Yusuf alaihissalam beserta 12 keturunan, ya kan. 12 keturunan ini adalah dari anak Nabi Yakub. Semuanya menikmati suasana Mesir setelah Nabi Yusuf mempersilahkan semuanya datang ke Mesir. Terus ada lagi di zaman berikutnya adalah Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Nabi Musa memang Allah perintahkan untuk menyeru Fir'aun ketika sudah dewasa ya Nabi Musanya. Nabi Musa ingin ada temannya. Oke, kalau begitu saudara saya boleh nggak menjadi wazir, ya kan, waziron, teman yang paling dekat gitu ya. Akhirnya Allah kabulkan sehingga berdua Nabi Musa dan Nabi Harun berpengaruh terhadap suasana pemerintahan yang ada di Mesir. Nah, yang ketiga ini yang memang sangat jelas, ajudan Nabi Musa. Kalau dalam surat Al-Kahfi itu bahasanya fatahu ya, li fatahu itu artinya pemuda yang menemani ya, Nabi Musa, yaitu Nabi Yusha bin Nun. Kenapa disebut Nabi? Ya memang setelah Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal, yang membersamai Bani Israel nanti itu adalah Nabi Yusha bin Nun ini. Seperti itu. Dan memang didikannya Nabi Musa langsung. Jadi waktu masih bersama Nabi Musa itu yang pergi bertemu sama Nabi Khidir kan Nabi Musa, tapi ditemani dari awal sama ajudannya ini, ya kan, ke tempat Majma'ul Bahrain, tempat bertemunya dua laut. Nah, di situ ya. Jadi kalau kisah secara detailnya ada di Al-Kahfi, tapi memang yang disorot itu adalah percakapan Nabi Musa sama Nabi Khidir. Nabi Yusha bin Nun ini hanya sekilas ketika menemani di awal. Jadi itu terkait dengan para rasul. Ada beberapa pendapat tentang nabi-nabi yang lain, cuman masih ada ikhtilaf, ya kan? Karena Al-Quran itu memang fokusnya tidak menceritakan Nabi Idris di negara mana kayak gitu. Karena zaman dahulu pun negara belum ada, peta dunia pun bisa jadi berbeda dengan peta dunia yang ada saat ini. Nah, seperti itu ya. Ada yang bilang Nabi Zakaria dan seterusnya ya. Kalau dibilang mungkin ya mungkin saja, tapi karena memang tidak ada landasan yang kuat, jadi kita nggak masukkan di sini. Oke ya. Sehingga para nabi itu memang banyak yang sudah ada di Mesir, dan nabi-nabi yang tertulis di Alkitab orang sebelum Islam itu juga ada. Nah, seperti Nabi Daniel, ya kan, makamnya ada di Alexandria. Nah, cuman untuk kisah detailnya itu karena dari kitab suci umat non muslim, ya kita belum bisa mempertanggungjawabkan 100%, karena Nabi Muhammad SAW pun juga mengatakan kalau ada informasi dari Alkitab ya terkait dengan apapun itu jangan langsung dipercaya dan jangan langsung diterima. Nah, tapi kita netral aja ya. Soalnya apa? Kalau kita tolak takutnya itu benar, kalau kita terima takutnya itu salah. Jadi serba nggak bisa kita sikapi langsung gitu. Dan memang rata-rata ya nggak perlu kita sikapi juga. Karena apa? Ya, karena nggak ada kewajiban kayak gitu. Nah, sehingga ya sudah, yang jelas ada dalam Al-Quran. Oke, sini apa sih pesan-pesannya kayak gitu. Yang jelas ada dalam hadis seperti apa? Oh, kayak gitu. Nah, makanya di situ di samping nabi-nabi yang sudah jelas dalam Al-Quran, dalam hadis yang bisa saya sampaikan yang pasti itu Nabi Yusha bin Nun ini. Oke. Itu pertama ya. Jadi peradaban Mesir kuno, gambarnya di samping itu ada belajar tentang menulis di batu yang disebut dengan huruf hieroglifik.
itu memang sudah ada dari zaman Mesir kuno. Nah, konon katanya mengajarkan Nabi Idris. Cuman kan lagi-lagi konon, kayak gitu, tidak ada dalil yang sangat kuat. Jadinya ya sudah, kita tawakuf atau netral tadi. Jadi memang peradaban Mesir kuno itu punya sejarah yang sangat lama ya. Dan ini termasuk peradaban yang tertua dibandingkan dengan yang lainnya. Di Palestina itu ada Jericho atau daerah Al-Khalil, di Irak itu ada Mesopotamia, dan seterusnya ada beberapa peradaban yang tua. Dan memang di antara peradaban itu ajaibnya semuanya itu berbicara tentang Tuhan kayak gitu. Meskipun sosok yang dituhankan itu berbeda-beda. Artinya apa? Ya memang Allah sudah memberikan utusannya kepada kaum-kaum tersebut, nyuman ada kaum yang menerima, ada kaum yang tidak menerima. Sehingga memang pembahasan tentang Tuhan ini bukanlah hal yang baru. Kenapa? Pernah ada seorang peneliti dari Barat namanya Karen Armstrong. Dia menulis tentang buku The History of God, ya, sejarah Tuhan. Pas saya baca halaman pertamanya, dia membahasnya dari Babilonia dulu kayak gitu. Jadi seakan-akan Tuhan itu muncul dari peradaban Babilonia, baru ke Mesir dan seterusnya. Padahal ya kalau mau ditarik lebih awal kan ceritanya dari manusia pertama harusnya Nabi Adam. Ya kan, Nabi Adam kita tahu dalam Al-Qur'an jelas itu Allah ciptakan di surga dan akhirnya ke dunia, ya kan. Cuman masalahnya orang Barat tidak mengakui Nabi Adam. Nggak semua orang Barat ya. Intinya mereka belum tahu siapa Nabi pertama, jadinya ya hanya meraba-raba dari peninggalan-peninggalan yang ada. Dan itu yang dikhawatirkan, metode penelitian seperti itu tidak sempurna sehingga menyimpulkan sebuah kesimpulan yang tidak tidak kokoh seperti itu. Oke, ini terkait dengan kisah peradaban yang lama. Nah, selanjutnya kita membahas tentang keluarga Nabi yang ada di Mesir, yang disebutkan paling utama Siti Hajar. Jadi Siti Hajar ini adalah bapak dari bangsa Arab. Ya, kenapa? Karena Nabi Ibrahim sendiri diketahui tidak berbicara bahasa Arab ya. Dari pakar-pakar sejarah itu memang Nabi Ibrahim bahasanya lebih mendekat ke Ibrani kayak gitu. Kalau Nabi Ismail ya sudah mulai berbicara dengan bahasa Arab. Makanya Siti Hajar ini kalau misalnya aslinya Mesir, dibawa sama Nabi Ibrahim, Allah suruh untuk pergi ke tempat di mana ada Ka'bah dahulu. Nah, disitulah Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail kecil dan Siti Hajar Allah perintahkan dan tinggal menetap di sana ya, Nabi Ismail dan Siti Hajarnya. Nabi Ibrahim Allah berikan perintah untuk berdakwah di berbagai tempat lainnya. Jadi Nabi Ismail itu adalah bapak dari orang-orang Arab yang ada di Jazirah Arab. Nah, makanya kalau orang Mesir itu bisa berbangga walaupun Ka'bahnya ada di Mekah, tapi sebab Ka'bah itu ramai ya lagi-lagi dari perjuangan Ibunda Siti Hajar ini. Bisa rela bertahan di padang pasir yang tidak ada tumbuhan beserta anaknya ya, karena apa? Siti Hajar dan sa'i itu adalah sebuah momentum yang memberikan kita sebuah kenangan tentang perjuangan dari Siti Hajar yang itu adalah orang Mesir. Oke, jadi bisa dikaitkan ke sana, termasuk juga Zam-Zam diberikan karena usaha dari Siti Hajar ini juga. Terus selanjutnya keturunan Nabi Yakub. Nah, keturunan Nabi Yakub ini kenapa kita soroti? Karena dari keturunan Nabi Yakub ini banyak sekali para nabi yang Allah utus di antara keturunannya tersebut, dan jumlahnya ada 12 ya kan, anak Nabi Yakub. Dan memang Nabi Yakub ini adalah orang yang sangat
fokus tentang masalah tauhid ya, seperti yang tadi disebutkan oleh Buya Rizal Al-Hasani. Sebelum meninggal aja yang ditanya tentang apa yang menjadi sesembahan, bukan apa yang kalian ingin makan ataupun apa yang kalian akan tinggali gitu, apa yang akan tempati. Nah, jadi Nabi Yakub punya keturunan, dan keturunan ini banyak di Mesir. Ketika zaman Nabi Musa, keturunannya itu Nabi Musa selamatkan. Ada yang bilang 700.000 ya, sedangkan Firaun waktu itu ada 1 juta beserta bala tentaranya yang kejar-kejaran sampai membelah lautan. Nah itu namanya juga takdirot ya, atau asumsi. Cuman nggak apa-apa, kita ngasih gambaran, oh ternyata nggak sesedikit yang kita bayangkan gitu. Nggak cuman 50 orang atau 70 orang yang kejar-kejaran itu, tapi udah lebih dari ratusan ribu menurut suatu periwayatan ya. Oke, terus ada lagi ibu dan kakak Nabi Musa. Ini disebutkan dalam Al-Quran ya kan. Kalau ibu Nabi Musa itu kisahnya sangat terkenal, seperti apa merelakan anaknya dihanyutkan, dan kakaknya inilah yang menjadi mata-mata ya, mengintai seperti apa perjalanan adiknya itu sampai bisa disambut oleh dayang-dayang, dan juga di situ ada Asiyah istri Firaun ya kan. Karena Asiyah bukan keluarga Rasul, jadi kita nggak tulis di sini. Ya, ibu angkatnya Nabi Musa ya. Terus ada lagi Maria Kiptiah. Nah, Maria Kiptiah ini juga adalah orang Mesir. Siapakah Maria Kiptiah ini? Nah, Maria Kiptiah adalah istri Rasulullah SAW, berarti Ummul Mukminin juga. Maria Kiptiah adalah seorang budak yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah, karena Nabi Muhammad SAW mengirimkan surat kepada Raja Mesir saat itu, yaitu Mukaukis. Nah, Raja Mukaukis ini adalah seorang yang ahli hikmah, gitu ya, ahli kebijaksanaan. Karena waktu itu ibu kota Mesir di Alexandria. Alexandria itu terkenal sebagai kota para penggemar hikmah atau filosof. Nah, ketika dikasih surat oleh Hatib bin Abi Balta'ah, utusan Nabi ya, sahabat yang mulia, dibacakan bunyi suratnya sangat lembut ya, mengajak untuk kebaikan masuk Islam. Tidak ada ancaman-ancaman militer, tapi ya dari bahasanya beliau suka gitu, walaupun beliau belum beriman. Cuman beliau tahu ini yang ngirim surat pasti orang mulia, pasti orang yang punya pengaruh di negaranya kayak gitu. Nah, makanya di sini Raja Mukaukis di samping memberikan oleh-oleh, beliau juga memberikan hadiah Maria Kiptiah. Yang dari Maria Kiptiah inilah lahir anak Rasulullah SAW bernama Ibrahim, yang mana wafat ketika masih kecil. Oke, jadi ini ya terkait dengan keluarga para Rasul yang ada di negeri Mesir. Nah, gambar yang di kiri itu adalah Gunung Sinai. Gunung Sinai itu adalah gunung yang Nabi Musa diminta sama Allah untuk pergi ke atasnya selama 30 hari plus 10 hari. Jadi totalnya 40 hari untuk mendapatkan wahyu, ya kan? Jadi Nabi Musa ketika sudah selesai dari Firaun, sudah menyeberangkan Bani Israel dari Laut Merah itu ke daratan Sinai. Di situ Nabi Musa ya mendidik Bani Israel yang memang masih terlalu awam terkait dengan masalah tauhid. Jadi ketika sulit seperti itu, Nabi Musa minta sama Allah untuk diberikan banyak petunjuk. Ya sudah, kalau gitu biar berpikirnya lebih tenang, ayo ke atas. Kira-kira gitu ya bahasa mufasirnya ya. Walaupun memang pada intinya ada Nabi Harun juga yang di bawah, yang jaga gawang gitu. Tapi tetap Bani Israel itu pintar-pintar, karena pintar punya prinsip sendiri dan susah untuk diajak bersama-sama. Kira-kira seperti itu ya zaman itu. Oke.
Yang kanan itu piramid. Piramid itu ada di zaman Mesir kuno, ya, zaman masih kerajaan-kerajaan Fir'aun. Tapi memang Fir'aun ini sebenarnya nggak semuanya sombong. Jadi Fir'aun itu adalah gelar bagi raja-raja yang ada di Mesir, ya, termasuk Raja Aziz di zaman Nabi Yusuf. Ya, Al-Quran menyebutnya Aziz. Ketika saya lihat dari buku-buku yang ada, nama aslinya itu siapa, pecah tuh macam-macam. Ada yang namanya Heksos, Amunhatep, dan seterusnya, ya kan. Jadi sudahlah. Siapapun itu, Al-Quran hanya ingin ngasih tahu, ternyata pernah ada raja yang walaupun dia nggak beriman dengan tauhid, dia nggak ngaku-ngaku jadi Tuhan, dia nggak sombong, dia ingin memakmurkan negaranya. Ada zaman Fir'aun. Tapi juga ada yang seperti Fir'aun, ya kan. Dan itulah dia, yang Fir'aun itu lebih dikenal secara mayoritas ahli sejarawan itu nama aslinya Ramses II, ya kan. Walaupun ada lagi yang membantah, tapi ya dominannya ke situ. Ramses II inilah yang memang tenggelam di laut ketika mengejar Nabi Musa. Nah, di zaman Fir'aun itu Bani Israel memang banyak tertekan karena mereka bukan dari orang asli Mesir, kan pendatang ya, Bani Israel itu dari Madian, sehingga mereka kena banyak kebijakan-kebijakan yang merugikan mereka. Oke, itu diantara sebabnya. Oke, terus berikutnya nih tokoh-tokoh dalam Quran dan hadis. Jadi yang tadi kita sebut ada Aziz di surat Yusuf, itu penguasa dan keluarganya di zaman Nabi Yusuf. Nah, keluarga yang ada itu juga ada orang yang beriman. Yang orang beriman tuh disebutkan dalam Al-Quran itu ketika Nabi Yusuf itu sudah dalam posisi terjebak, tertuduh dalam satu kamar dengan istrinya Aziz ini sendiri. Tapi ketika dobrak sama khayala, ya kan, ada baju yang robek. Nah, jadi beliau itu juga disebut sebagai pakar forensik pertama di dunia. Kenapa? Karena sebelum itu belum ada keterangan siapa sih yang lebih awal menemukan ilmu forensik. Makanya beliau yang bilang, seandainya baju Nabi Yusuf itu robeknya di depan, maka yang salah adalah dia. Tapi kalau yang robek itu di belakang, berarti dia lagi dikejar sama yang mengejar. Ternyata terbukti yang robek adalah yang belakang. Nah, itu termasuk dari keluarganya penguasa yang ada di Mesir saat itu, dan itu adalah orang yang soleh. Oke. Terus yang di bawahnya adalah lelaki mukmin di keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya, ya kan. Kalau itu di zaman Nabi Musa, ketika Nabi Musa sudah berhadapan sama Fir'aun, Fir'aun tuh pengen marah, membunuh Nabi Musa. Dia bilang, apakah kalian membunuh seorang yang hanya mengajak kepada ibadah dengan Tuhan yang esa, kayak gitu kan. Jadi Fir'aun nggak jadi menghukum Nabi Musa yang menafikan ketuhanan dia. Fir'aun justru ingin membuktikan kalau memang kamu punya Tuhan yang kuat, ayo kita tanding, ya kan. Kita buat kontes yang megah dan besar di hari zina, Yaumuz Zina, artinya itu hari di mana orang-orang memang tiap tahunnya itu punya kebiasaan memakai baju yang paling bagus, memakai perhiasan yang paling indah, itu Yaumuz Zina. Zina artinya hiasan. Waktu duha, ya, mereka dikumpulkan di sebuah lapangan. Di situ dipertontonkan apakah benar Nabi Musa itu bisa menandingi para penyihirnya Fir'aun. Akhirnya yaitu karena ada suara dari lelaki mukmin ini, maka Fir'aun nggak jadi bunuh Nabi Musa. Makanya peran bersuara itu penting lah. Walaupun kita tidak lebih kuasa, tapi ketika kita bersuara, bisa jadi orang yang harusnya dihukum nggak jadi dihukum. Makanya diabadikan dalam Al-Quran di surat Ghafir ayat 28. Nah, selanjutnya Masitoh dan anaknya. Nah, itu ilustrasinya ada di kanan itu, ya, bukan gambar persis ya, gambar AI. Jadi yang disisir adalah anak Fir'aun. Nah, kalau yang Masitoh ini punya anak kecil.
Nah, anaknya ini diabadikan dalam hadis. Jadi Nabi Muhammad SAW waktu lagi Isra Mi'raj itu sama Jibril melewati sebuah tempat yang wangi sekali. Nabi bertanya sama malaikat Jibril, ini wangi apa? Oh, ini adalah wanginya Masitoh beserta anaknya. Yang mana Masitoh memang ketika menyisir itu ya, ini kisah sederhananya tuh, sisirnya jatuh terus diambil dengan mengucapkan nama Allah, mungkin bismillah, mungkin astagfirullah gitu ya. Terus anaknya marah, bukannya bapakku yang Tuhan, kenapa kamu punya nama lain? Oke, akhirnya masalahnya jadi tambah ruwet. Singkat cerita, Masito ini ingin dimasukkan ke dalam wajan yang sudah panas, ya kan? Nah, ketika mau dihukum itu ditawari lagi, kamu mau berpikir lagi nggak untuk kembali kepada mengakui aku itu Tuhan, kata Fir'aun. Nah, di saat itulah anaknya itu Allah kasih kemampuan untuk bicara. Jadi di antara anak-anak bayi yang bisa bicara itu, satu Nabi Isa waktu masih di kandungan, yang kedua anaknya Masitoh, ya kan, yang menguatkan ibunya, ibu biar saja gitu ya, kira-kira kalau kamu itu disuruh beriman kepada Fir'aun, lebih baik kita tetap pertahankan apapun resikonya, bahwasanya Allah itu adalah Tuhan, kayak gitu. Akhirnya ya Fir'aun berhasil menghukum Masito beserta anak yang digendongannya ke dalam kuali itu, tapi Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kekokohan hati Masito itu dengan apa? Wangi yang mempesona ketika Nabi cium di atas buruk. Bayangkan, dari atas buruk aja masih bisa kecium ya, seberapa wangilah Masito dan anaknya itu. Selanjutnya terkait dengan lelaki yang menasihati Nabi Musa. Nah, ini juga menyelamatkan Nabi Musa, karena Nabi Musa kan waktu masih muda lagi gagah-gagahnya ya, lagi kekar-kekarnya. Ada orang Bani Israel berantem sama orang Mesir atau orang Koptik ya, warga asli Mesir itu. Nabi Musa mendukung Bani Israel ini karena masih satu ras ya, karena memang secara kesalahan ya Nabi Musa menganggap ini memang Bani Israelnya yang di pihak yang benar ya. Jadi ya membelanya itu karena memang ada ikatan darah juga. Nabi Musa membela, kalau cuma sekedar mendukung kebenaran belum tentu dibela kalau bukan keluarga, mungkin kira-kira gitu ya. Tapi ketika membela ini, Nabi Musa alaihissalam meninju ya, ngepal tangan. Kalau bahasa Al-Quran itu wakaza itu meninju dengan kepalan yang kuat. Ketika ditinju ternyata jatuh dan meninggal. Di situ Nabi Musa nggak bermaksud ingin membunuh, tapi menyelamatkan. Disitulah ada seorang laki-laki yang menyatakan, dah kamu keluar aja dari Mesir sebelum orang-orang Mesir itu ngejar-ngejar kamu, main hakim sendiri dan kamu celaka kayak gitu. Akhirnya disitulah Nabi Musa ke Madian, ketemu dengan dua putrinya Nabi Syuaib yang lagi antri ngambil air. Itu cerita selanjutnya. Nabi Musa selamat intinya ya, karena Nabi Syuaib melihat dia bukan orang yang jahat. Oke, terus juga penyihir ya kan, penyihir yang tadi sudah bertanding sama Nabi Musa. Ketika mereka itu sudah melihat kehebatan ular yang dimiliki sama Nabi Musa, mereka langsung mengakui bahwasanya cacing-cacing mereka itu nggak ada apa-apanya gitu. Akhirnya mereka beriman, dan di situ Fir'aun marah. Kamu berani-beraninya beriman sebelum aku izinkan, gitu ya bahasa Fir'aun itu ya. Padahal tukang sihir ini udah dibagi-bagikan janji gitu. Kalau kalian menang, kalian minal muqarrabin ya, jadi orang yang terdekat denganku gitu ya. Jadi kalau ada proyek-proyek cepet dapatnya gitu ya. Tapi kalah ternyata. Akhirnya mereka menyatakan imannya ya kan kepada Nabi Musa, karena mereka tahu kekuatan mereka jauh di atas kekuatan Tuhannya Nabi Musa. Tapi ya di situ diancam sama Fir'aun, kalau kalian tidak kembali kepada akidah awal yaitu beriman kepadaku, maka aku akan gantung kalian di pelepah kurma, di batang pohon kurma, dan aku akan potong tangan dan kaki kalian. Sampai ke situ ya ancaman Fir'aun ya. Dengan mudah
kepada orang-orang yang tidak disukainya. Oke. Jadi intinya nih, awalnya memang penyihir, termasuk dari kubunya Firaun, tapi ketika sudah melihat kebenaran gitu kan, langsung menyatakan beriman. Oke, itu dia terkait dengan cerita-cerita yang ada di negeri Mesir. Terkait dengan tokoh-tokoh yang ada. Nah, sekarang para sahabat yang berpengaruh. Nah, di kirinya ada makam ya para sahabat yang waktu zaman pembebasan Mesir itu mereka berjuang ya, jumlahnya banyak, ada ribuan ya, tapi ya secara detail kita juga belum tahu. Termasuk diantaranya para sahabat-sahabat yang dari perang Badar dulu juga udah ikut berperang melawan kaum Quraisy, kafir Quraisy. Di situ yang masih hidup sampai zaman pembebasan Mesir itu ikut lagi perang di bawah panjinya Amr bin As, seorang sahabat Nabi. Nah, mereka banyak terbunuh dan dimakamkan dalam satu komplek di daerah Bahnasa di Mesir. Nah, jadi para sahabat ada kuburannya banyak di sini. Nah, termasuk tabiin juga banyak yang bersama sahabat itu ya, yang belum sempat bertemu Nabi. Nah, jadi ada nama-nama yang ditulis sejarah bagi para sahabat yang pernah dikasih mandat untuk memerintah Mesir di bawah komando khalifah yang ada di Madinah, yaitu Amr bin As. Anak beliau juga setelah Amr bin As, anaknya Abdullah bin Amr bin As. Terus yang kedua Uqbah bin Amir al-Juhni. Yang lanjutnya Abdullah bin Abi Sarh, Maslama bin Mukhalid, dan Muawiyah bin Hudayj. Nah, ini adalah para tokoh-tokoh yang berpengaruh besar ya untuk membangun kepercayaan masyarakat asli Mesir dalam menerima Islam. Karena apa? Kata Sultan Muhammad Al-Fatih itu ya, teorinya ketika kita sudah selesai menaklukkan sebuah wilayah ya, penaklukan itu kan sudah terjadi. Nah, itu sebenarnya penaklukan itu sangat mudah. Yang sulit itu apa? Menaklukkan hati penduduk di wilayah tersebut, kayak gitu. Jadi ketika beliau sudah menaklukkan sebuah negeri, beliau berhasil secara militer ya melakukannya. Tapi yang susah adalah meyakinkan penduduk negeri itu bahwasanya agama yang kita bawa ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Makanya dari statistik, jumlah orang yang masuk ke Islam itu memang pelan tapi pasti gitu. Jadi bukan berarti setelah rezim itu tumbang, rakyat-rakyat jelata, para petani, para pedagang-pedagang di pasar itu dipaksa masuk Islam atau pedang. Enggak kayak gitu. Jadi para orang-orang asli Mesir itu memang mereka melihat dulu ini pemerintahan baru ngapain sih. Nah, ternyata mereka mengangkat keadilan, ternyata mereka menegakkan tauhid ya kan, yang mana selama ini mereka orang-orang Mesir itu masih kebingungan dengan konsep Tuhan yang ada di dalam peradaban Romawi, yang ada di dalam peradaban Mesir kuno ya kan. Tuhan dalam Mesir kuno itu macam-macam, kadang matahari, roh ya, kadang itu kucing. Nah, jadi berbagai macam ekspresi manusia dalam menggambarkan Tuhannya. Kadang juga belakangnya itu kucing, depannya kepala manusia, kepala rajanya yang ada, seperti yang ada di Sphinx ya. Itu kan gabungan tuh, kepalanya manusia, tubuhnya kucing. Cuman dibuat gede aja. Oke, jadi inilah dia orang-orang Mesir ketika diajarin tauhid, mereka nyaman. Ketika mereka itu nyaman, pelan-pelan mereka masuk Islam, sehingga mereka menyatakan bahwasanya Mesir adalah negara atau kawasan yang mayoritasnya Islam. Dan juga sebelumnya Mesir itu bukan negara Arab. Tapi ketika orang-orang dari Jazirah Arab itu melakukan pembebasan di Mesir, mereka sampai suka dengan bahasanya orang-orang yang ada di Jazirah Arab. Makanya nama Mesir sekarang itu secara resmi Republik Arab Mesir.
Kenapa ada nama Arabnya? Ya karena warisan sejarah yang diberikan oleh para gubernur-gubernur pertama yang pernah memerintah Mesir. Nah, jadi seperti itu ya. Padahal kan Mesir bisa aja dia bilang kita itu adalah Republik Koptik Mesir gitu ya, karena suku asli kita Koptik, atau Republik Yunani atau apalah gitu ya, zaman-zaman peradaban dahulu. Tapi dia lebih memilih nama Arabnya. Oke. Ini ada beberapa peninggalan yang bisa kita lihat saat ini. Ya, jadi ceritanya itu ada 12 mata air zaman Nabi Musa masih pertama setelah nyebrang itu dengan Bani Israel. Sekarang memang tidak semuanya kelihatan, ada yang sudah ketutupan sama pasir ya, ketutup tanah, sebagian lagi masih ada aktif, bisa dihitung jari kok yang masih terjaga. Ya kan, karena memang dahulu butuh 12 karena Bani Israel ini punya 12 suku kan. Jadi mereka butuh 12 sumur. Jangankan masalah sumur, masalah jalan yang ada di laut ketika terbelah itu juga 12 jumlahnya. Ya, fanfalako. Nah, bahasa dalam Al-Qur'an itu fanfalako, dan dijelaskan dalam tafsir jadi jumlah jalurnya itu nggak cuma satu, gitu. Jumlah jalur yang ketika Nabi Musa belah itu ada 12, sehingga memudahkan tiap kabilah, tiap keturunan itu untuk membawa rakyatnya. Ayo ya, rakyatku kesini, yang dari suku Levi misalnya, yang dari suku yang lain ayo dari jalan sini ya, kayak gitu. Banyak ya. Sehingga mereka itu sudah terbiasa dengan 12 suku, waktu minum pun 12 suku. Nah, setelah mereka tidak ada kan orang-orang Mesir zaman sekarang, kita ngapain butuh sumur banyak-banyak lah. Yang penting ada beberapa sumur yang bisa dipakai. Jadi sebagian yang tidak dipakai tidak dilestarikan dan tertutup sama tanah. Nah, kira-kira kayak gitu. Lokasinya tuh udah ada di dataran Sinai. Dataran Sinai itu secara pengakuan internasional itu benuanya Asia, kayak gitu. Mesir lah. Ini jadi kapan mulai Afrika? Setelah terusan Suez. Jadi Sinai itu kayak segitiga sama kaki kebalik ya, kepalanya di bawah gitu. Jadi dia itu ada di dataran yang Asia. Di sampingnya Laut Merah ya. Kalau di utaranya Laut Merah itu terusan Suez. Nah, kayak gitu. Nah, Nabi Musa itu bawa Bani Israelnya itu nyebrang Laut Merah ke dataran Sinai. Nah, di sini masih kelihatan titik di mana mereka baru sampai, yaitu di sebelah barat atau sebelah kiri di peta ya, di dataran Sinai itu. Nah, yang kanan itu anak lembu Samiri. Nah, ini ada anak kecil orang Awak ya, anaknya dosen di UIN Imam Bonjol Sumatera Barat. Dia baru berapa hari kemarin dari situ. Jadi dia sampai sempat memfoto itu gambar anaknya persis, di belakangnya ada patung Samiri. Jadi gede patungnya itu, kebayang ini gambar anaknya itu kecil kayak gitu, patung yang ada itu besar di belakangnya. Nah, inilah dia anak lembu Samiri yang dulu dibuat oleh Bani Israel. Bani Israel itu komporin sama Samiri itu, makanya disebutnya ini anak lembu komporan dari Samiri, kira-kira gitulah. Kenapa? Ya ketika Nabi Musa dipanggil sama Allah 40 hari ke atas gunung, mereka itu udah sempat minta sebelum Nabi Musa itu pergi, ij'al lana ilahan kama lahum aliha gitu ya. Wahai Nabi Musa, kami pengen dibuatin sosok Tuhan dong, sebagaimana warga asli Sinai. Waktu itu ada warga aslinya, penduduk asli, mereka juga punya Tuhan nih, kita juga pengen punya. Disitulah kan Nabi Musa mencari cara gimana biar menyadarkan kaumnya ini. Makanya Allah panggil. Ternyata pas pulang Nabi Harun yang dititipin juga kewalahan. Sudah ada anak lembu ini patungnya. Makanya ini salah satu saksi sejarah bahwasanya memang orang yang sudah diselamatkan Allah pun belum tentu bisa mengenal Allahnya sebagai Tuhan yang menyelamatkannya, kayak gitu. Ya. Dan memang pembahasan tentang
visualisasi Tuhan ini panjang ya, apalagi di zaman dahulu di mana orang pengen bisa mengenal Tuhannya secara visual. Termasuk Nabi Musa sendiri juga minta sama Allah, ya Allah perlihatkanlah wujudmu kan. Akhirnya Allah bilang, beneran kalau kamu mau lihat, ya udah perhatikan gunung ini, kalau dia tetap dalam tempatnya maka gunung ini maka kamu bisa melihatku, kata Allah. Ternyata gunungnya aja hancur. Akhirnya Nabi Musa melihat itu pingsan, setelah sadar baru Nabi Musa sadar ya kan, bahwasanya memang bukan dalam kemampuan manusia untuk melihat Allah di dunia. Tapi nanti kalau di akhirat bisa, karena akhirat itu punya hukum yang berbeda dengan hukum yang ada di dunia. Hukum gravitasinya beda, hukum ininya beda, dan seterusnya. Oke. Jadi disitulah ya, memang Nabi Musa dan Nabi Harun itu tidak berhasil mengajak kaum Bani Israel itu untuk bisa berada di suatu tempat yang lebih stabil. Waktu itu kan tempat yang lebih stabil itu ada di Palestina ya. Nah ini ceritanya, akhirnya orang-orang Bani Israel ini ketika diajak, ayo kita pindah ke tempat yang tidak padang pasir. Kan sini itu padang pasir ya, sangat gersang, susah orang hidup di sana. Sekarang pun juga tidak banyak pemukiman, hanya orang-orang Badui yang tinggal di sana ya, yang mereka itu betul-betul bisa ini ya, menyikapi kondisi air yang sangat minim dan kurangnya akses ke luar. Nah, kalau misalnya mereka itu mau diajak ke daratan Palestina, mereka bisa cepat untuk menjadi orang yang stabil. Tapi ternyata mereka nggak mau, mereka takut di sana ada umat atau kaum yang kuat yang bisa mencelakakan kita. Ya udah kamu aja yang pergi sama Tuhanmu, itu ada dalam Al-Quran ya ceritanya. Sehingga Nabi Musa betul-betul sudah berusaha maksimal dan belum bisa menyadarkan mereka. Akhirnya mereka dihukum sama Allah, yatihuna fil ardi arba'ina sana, itu mereka tersesat di gurun Sinai tersebut selama 40 tahun. Nah, setelah tersesat seperti itu baru nanti tokohnya Yusha bin Nun yang berhasil menyadarkan mereka, ayo kita kembali dalam menjawab seruan Allah itu. Akhirnya bisa masuk ke Palestina. Kenapa? Mereka beriman sama Allah dengan kuat ya. Jadi perlu waktu 40 tahun dulu bagi Bani Israel di Sinai itu untuk sadar, bukan untuk sadar ya, untuk bisa lebih memantapkan diri, karena mereka sudah tidak kuasa untuk tersesat selama 40 tahun. Oke. Jadi itulah dia gambaran-gambarannya. Kalau peninggalan-peninggalan yang lain dari nabi-nabi itu memang tidak disebutkan secara detail, kecuali yang bisa kita lihat sekarang itu ya, yang jelas ada sumur ini, ada anak lembu Samiri, ada lagi Gunung Sinai tadi. Tapi titik di mana Nabi Musa berbicara sama Allahnya nggak kita ketahui. Kalau kita tanya orang Mesirnya sekarang, mereka juga nggak tahu di titik mananya. Tapi memang Gunung Sinai itu terbatas ya. Kalau kita udah ada di puncaknya, kita bisa ngeliat sekitar, oh inilah Gunung Sinainya, seperti yang tadi ada gambarnya. Mungkin itu saja, karena memang kita juga akan ada tanya jawab. Mohon maaf kalau ada keterangan-keterangan yang salah. Kita kembalikan lagi kepada Bapak Helmi Sultan Parmato. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ustadz Dede. Mungkin pertama tentu ada ketanggapan kepada Pak Ustadz Rizal. Silakan Pak Ustadz.